Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 600. Oke lah, gak usah banyak mang-mimang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tetua Dagan mengetuk pintu yang memiliki gambar sayap. Tok 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 tok. Tuan, aku telah membawa mereka ke tempat ini dari dalam ruangan. Kemudian terdengar suara persautan. Biarkan mereka masuk, sementara kau manfaatkan kesempatan ini untuk mempersiapkan pertemuan dunia, dan kita akan mulai pertemuan secepat mungkin setelah aku mengobrol dengan mereka berdua. Masalah ini sangat mendesak, jadi kau tidak boleh menunda-nunda waktu lagi. Suara ini mengandung fluktuasi yang cukup mengejutkan. Tetua Dagan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menimpali. Baiklah Tuan. Segera setelah itu, Tetua Dagan membukakan pintu dengan gambar sayap dan menyuruh Soyen bersama dengan Suner untuk segera masuk ke dalamnya. Segera setelah itu, Tetua Dagan pun mundur dari dalam tempat ini. Soyen yang baru saja masuk ke dalam pintu bergambar sayap bersama dengan Suner tiba-tiba mendengarkan suara dengungan yang sangat keras. Dan ruang yang berada di dalam tempat ini berubah secara drastis, membuat pikiran Soyen bersama dengan Suner merasakan pusing. Soyen secara spontan mengatakan, sebenarnya tempat ini merupakan domain luar angkasa. Seorang pria parubaya yang terlihat cukup tampan melihat pada Soyen dan kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, indra penciumanmu cukup tajam. Perkenalkan, aku merupakan Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar. Namaku Leng Luochen. Soyen, aku cukup senang untuk bisa bertemu dengan dirimu. Di dalam Istana Seribu Besar ini sebenarnya memiliki banyak Raja Pembunuh Iblis, dan mereka selama ini juga dikenal sebagai Raja Iblis. Leng Luochen merupakan salah satu dari Raja Iblis yang berasal dari Istana Seribu Besar ini. Soyen hanya bisa mengurutkan keningnya dan kemudian dia berkata, apakah Anda merupakan Raja Iblis? Tangan dari Soyen meremas tangan dari Suner dan kemudian Soyen benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghadapi orang ini. Raja Pembunuh Iblis, atau bisa disebut juga sebagai Raja Iblis, yang berada di hadapan dari Soyen ini tampaknya sangat misterius. Meskipun dia hanyalah pria setengah baya, tapi jelas pengalaman hidupnya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Soyen. Hal ini membuat Soyen merasakan rasa kritis yang cukup kuat dan juga rasa bahaya yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan ketika dia bertemu dengan Tetua Eliza dari suku peri. Leng Luochen berjalan secara perlahan menuju ke arah Soyen dengan kekuatan yang agung memenuhi seluruh tempat ini, dan kemudian seolah-olah dia sedang melakukan pemeriksaan serta menjelajahi sesuatu yang berada di dalam tubuh Soyen. Hal seperti ini dilakukan oleh Raja Leng Luochen sambil mengatakan, tempat ini merupakan domain milikku dan percakapan kita tidak akan pernah diketahui oleh siapapun di luar sana. Soyen, apa yang ingin kau ketahui? Tanyakan saja saat ini. Lagi pula, aku juga menginginkan sesuatu darimu. Mendengarkan hal seperti ini, raut wajah dari Soyen telah berubah menjadi sangat serius. Dia terdiam sejenak sebelum pada akhirnya Soyen memberanikan diri untuk langsung bertanya, Raja Leng Luochen, sebenarnya untuk apa pertemuan dunia kali ini? Raja Leng Luochen kemudian mengatakan pada Soyen, pertemuan dunia sebelumnya adalah menjadi pertemuan pertukaran generasi muda sejak zaman kuno. Tapi pertemuan dunia saat ini cukup istimewa, dan itu sangat berbeda dengan masa lalu. Soyen kemudian bertanya kembali, aku tidak tahu kenapa Raja Iblis Leng Luochen mencari diriku. Leng Luochen tiba-tiba tersenyum ke arah Soyen dan kemudian dengan tatapan mata yang lembut dia mengatakan, menurut informasi yang telah aku dapatkan, kau seharusnya memiliki beberapa api suci yang berada di dalam tubuhmu. Mendengarkan hal seperti ini, raut wajah Soyen berubah dalam seketika. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dan kemudian spontan membuat Soyen berkata, apakah Anda mengetahui informasi ini dari ras jahat asing? Raja Leng Luochen hanya menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, tidak. Istana Seribu Besar kita telah berdiri sejak zaman lama, dan banyak Raja Pembunuh Iblis atau Raja Iblis yang kuat telah lahir hari ini. Aku datang dari masa lalu yang jauh jika dibandingkan dengan para senior itu, dan beberapa Raja Iblis dari Istana Seribu Besar kita telah terjatuh selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya
dan secara alami mereka telah meninggalkan banyak harta yang sangat berharga. Di antaranya adalah Wufu, sebuah rumah peninggalan dari Raja Iblis Zhou Yuan, dan itu merupakan tempat di mana kita mendapatkan informasi yang paling akurat. Ada banyak harta di dalam Wufu ini, di antaranya merupakan berbagai metode tertinggi dan juga banyak peluang besar untuk bisa memata-matai rahasia dari surga. Kita mendapatkan informasi tentang dirimu dari sana. Zhou Yan terlihat cukup bingung ketika dia menatap Leng Luochen, dan kemudian dengan cukup keraguan, Zhou Yan memberanikan diri untuk langsung bertanya. Raja Iblis Zhou Yuan telah terjatuh, namun kenapa dia masih bisa menggunakan nama dan juga auranya untuk mengeluarkan gulungan Liga Seribu Besar dan mengundang diriku? Lalu, apa hubungannya hal ini dengan api suci yang berada di dalam tubuhku? Raja Iblis Zhou Yuan dan juga Raja Iblis Leng Luochen, keduanya memang Raja Iblis yang berasal dari Istana Seribu Besar ini, dan yang disebut sebagai Raja Iblis tidak diragukan lagi. Mereka memiliki kekuatan dan juga beberapa kelemahan. Namun, Raja Iblis Zhou Yuan adalah orang yang sangat luar biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan Raja Iblis Leng Luochen. Wufu merupakan sebuah rumah peninggalan Raja Iblis Zhou Yuan, dan itu saat ini terletak di daerah yang sangat jahat, juga merupakan salah satu tempat tinggal dari ras jahat asing. Jika ingin pergi ke sana, maka seseorang harus memiliki kekuatan dari api suci untuk melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, maka tidak akan pernah bisa mendekat pada rumah peninggalan Raja Zhou Yuan yang bernama Wufu tersebut. Zhou Yan yang masih belum paham lagi-lagi mengatakan, tapi apa hubungannya dengan diriku? Di antara dunia seribu besar ini, aku seharusnya bukan satu-satunya orang yang bertanggung jawab dan memiliki api suci. Kenapa Anda tidak mencari orang lain saja yang kekuatannya bahkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan diriku yang hanya seorang anak muda ini? Leng Luochen menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia mulai menjelaskan pada Zhou Yan. Begitu api suci mengenali tuannya, hal itu tidak bisa dicabut, dan ini juga menciptakan status khusus yang cukup mulia sebagai tuan api suci. Adapun orang-orang lain yang memiliki api suci, mereka saat ini telah menjaga berbagai benteng di dalam dunia seribu besar dan tidak bisa pergi meninggalkan benteng tersebut. Kali ini ras jahat asing mungkin akan segera melakukan pergerakan, dan kekuatan tempur utama kita tidak bisa bergerak dengan gegabah. Pertemuan dunia ini merupakan poin utama, dan tentu saja kau yang akan menjadi aktor utama dalam hal ini. Zhou Yan hanya mengurutkan keningnya, dan kemudian dia berkata, lalu apa untungnya bagi diriku? Raja Leng Luochen sedikit tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, tentu saja kau akan mendapatkan banyak keuntungan. Hal apapun yang kau temukan di dalam Wufu, maka kau bisa memiliki sepenuhnya. Dan setelah semua hal ini selesai, Istana Seribu Besar kita akan bertanggung jawab untuk mengirimkanmu ke dalam dimensi kehampaan. Di sana, kau akan bisa mendapatkan segala sesuatu yang telah kita kumpulkan selama ini. Rincian secara spesifik akan kita bahas di dalam rapat berikutnya. Zhou Yan, apakah kau sudah paham? Zhou Yan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya Raja Iblis Leng Luochen melambaikan tangan, selembar kertas berwarna emas ini telah muncul di telapak tangannya, dan kemudian dia memberikannya pada Zhou Yan sambil berkata, Zhou Yan, simpanlah benda ini. Seharusnya itu bisa membantu dirimu ketika kau masuki beberapa tempat di dalam Wufu. Sun Er yang selama ini terdiam tiba-tiba mengerutkan keningnya ketika dia melihat kertas emas yang diberikan Raja Iblis Leng Luochen kepada Zhou Yan. Hal itu membuat Sun Er berkata di dalam hatinya, sebenarnya ini adalah... Setelah memberikan kertas berwarna emas tersebut, Raja Iblis Leng Luochen kembali mengatakan, sekarang kalian berdua kembalilah untuk menuju ruang konferensi yang akan menjadi pertemuan dunia, dan aku akan segera menyusul. Setelah mengatakan hal seperti ini, Raja Leng Luochen melambaikan tangannya, domain luar angkasa menghilang dalam seketika. Zhou Yan bersama dengan Sun Er kemudian keluar dari pintu bergambar sayap.
Di depan sana sudah ada penjaga, dan kemudian penjaga ini memimpin Zhou Yan bersama dengan Sun Er untuk menuju ruang konferensi. Tidak lama kemudian, di dalam ruangan dari Raja Iblis Leng Luochen, seorang lelaki tua kini telah muncul di sampingnya dan kemudian menatap kepergian Zhou Yan bersama dengan Sun Er itu, lalu bergumam, "Raja Leng Luochen, apakah kau yakin akan menggunakan cara seperti ini? Dia hanyalah seorang generasi muda yang tidak berpengalaman. Bukankah itu terlalu kejam?" Raja Leng Luochen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Raja Gukun, apakah kau lupa keadaan tragis dari kita yang saat itu disiksa oleh raja asing di dalam dunia 1000 besar? Setelah bertahun-tahun pengembangan yang tidak terhitung jumlahnya, semua kekuatan teratas dari dunia manusia kita benar-benar melemah dan aku hanya bisa melakukan hal seperti ini sebagai pilihan terakhir. Lagi pula, jika kau ingin mengguncang fondasi dari raja asing hanya mengandalkan kekuatan kita saja, itu tidak cukup. Selain itu, istana 1000 besar kita telah kehilangan banyak raja iblis pada saat pertempuran di masa lalu. Jika kita tidak menggunakan beberapa hal khusus untuk mengintegrasikan kekuatan di dalam tubuh dari Zhou Yan, maka aku khawatir Zhou Yan tidak akan bisa tampil di dalam perang dunia kedua yang akan segera datang. Aku punya firasat bahwa dunia 1000 besar kita saat ini benar-benar terlalu sunyi dalam beberapa tahun terakhir. Sepertinya raja asing mereka telah mulai berkumpul dan juga merencanakan sesuatu untuk menyerang dunia 1000 besar ini. Kita tidak boleh lengah sedikit pun dan tunggu sampai Raja Zhou Yuan diselamatkan oleh Zhou Yan, dan kita pada saat itu akan menanggung semua kejahatan ini sendiri. Dunia 1000 besar akan selalu dijaga oleh istana 1000 besar kita yang telah mengerahkan orang-orang di dalam Liga 1000 besar. Perjalanan menuju istana Wufu bisa dianggap sebagai pertempuran antara kita dengan ras jahat asing. Mendengarkan ucapan dari Raja Leng Luochen membuat Raja Iblis Gukun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Zhou Yan bersama dengan Sun Er, kini keduanya telah berjalan untuk menuju ruang konferensi yang akan menjadi ruang pertemuan. Sun Er langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Zhou Yan. "Kakak Zhou Yan, pandangan dari Raja Iblis Leng Luochen pada dirimu seolah-olah tidak benar. Sepertinya dia ingin berbicara, tapi menurutku ada sesuatu yang masih dia sembunyikan." Zhou Yan hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menimpali perkataan dari Sun Er ini. "Apa yang kau katakan memang benar dan aku selalu merasa hal ini tidak sederhana, tapi sekarang kita hanya bisa diam untuk mencoba dan juga melihat apa yang akan terjadi selanjutnya." Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan ucapan dari Zhou Yan tersebut, dan detik berikutnya pintu dari ruang konferensi pun dibuka. Tanpa ragu lagi Zhou Yan bersama dengan Sun Er segera masuk ke dalamnya, dan orang-orang semuanya telah berkumpul di dalam ruang konferensi ini. Ketika melihat kedatangan Zhou Yan bersama dengan Sun Er, mereka langsung berbisik satu sama lain, "Hehehe, lihatlah, bukankah itu adalah orang tadi yang bersama dengan tetua Dagan? Orang itu bernama Zhou Yan dan dia telah tiba di tempat ini." Sebenarnya ada apa dengan Zhou Yan tersebut? Seorang pria yang secara pribadi diundang oleh Raja Iblis untuk bertemu dengan dirinya, dan aku menjadi penasaran apa yang menjadi bahan obrolan dari mereka. Banyak tatapan mata dari orang-orang di dalam tempat ini melihat Zhou Yan bersama dengan Sun Er. Selanjutnya, wanita cantik dari klan Tianfeng pada saat ini memalingkan mukanya dari Zhou Yan dan dia melihat ke arah Sun Er yang berada di samping Zhou Yan. Lalu raut wajahnya berubah penuh dengan keheranan. Perasaan seperti ini seolah-olah Sun Er memiliki sebuah penekanan yang luar biasa pada garis darah yang berada di dalam tubuhnya. Tanpa ragu lagi, wanita cantik dari klan Tianfeng itu mendekati Sun Er, lalu mengulurkan tangannya sambil mengatakan, "Perkenalkan, aku adalah Feng Qin dari klan Tianfeng." Menyaksikan hal seperti ini, Sun Er juga langsung menjabat tangan dari Feng Qin tersebut sambil berkata, "Aku adalah Gu Sun Er dari wilayah api yang tidak berujung." Sun Er tahu kenapa wanita bernama Feng Qin ini mendekati dirinya adalah karena segel reinkarnasi yang dimiliki oleh Sun Er dan juga api suci, 9 dewa api yang mendalam, lalu efek dari pil Phoenix Nirwana yang telah dia telan.
Sun Er cukup senang untuk bisa berkenalan dengan Feng Qin tersebut. Bagaimanapun juga, orang ini berasal dari domain Phoenix Api. Hal itu membuat Sun Er mungkin akan membukakan jalan untuk menuju tempat itu. Di dalam kemudian, suara penjaga yang berada di dalam tempat ini bergema dengan cukup keras. Karena semua orang telah tiba, maka pertemuan dunia akan segera dimulai. Namun, sebelum pertemuan dunia ini dilanjutkan, perlu sebuah proses sederhana yang harus dilakukan. Tetua Dagan, Raja Iblis, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Anda. Tidak lama kemudian, dua orang yang merupakan Tetua Dagan dan juga Raja Iblis Leng Luochen ini segera muncul dan berjalan di dalam ruang konferensi ini. Pandangan mata dari banyak orang yang berada di dalamnya melihat takjub, dan kemudian mereka secara spontan mengatakan sebenarnya itu adalah Raja Iblis Leng Luochen, orang yang sangat kuat dan mampu membunuh Raja Merah dari ras jahat asing. Dengan munculnya Tetua Dagan dan juga Raja Iblis Leng Luochen, seluruh ruang konferensi telah berubah menjadi keheningan. Mereka semuanya bisa mencium kekuatan yang mengerikan dari Raja Iblis Leng Luochen ini, seolah-olah bisa menggerakkan dunia. Beberapa pandangan mata dari orang-orang di dalam tempat ini melihat dengan cara yang cukup cemas, dan kemudian salah satu orang segera bertanya, "Tetua Dagan, aku tidak tahu proses apa yang harus dilalui sebelum pertemuan dunia ini benar-benar dimulai." Tetua Dagan sambil tersenyum dia mengatakan, "Sebelum pertemuan dunia dimulai, maka setiap orang harus menunjukkan batu penekan sihir yang berada di tangan kalian masing-masing." Orang-orang yang mendengarkan hal seperti ini cukup terkejut, dan kemudian mereka mulai mengatakan, "Batu penekan sihir? Tetua, apakah sebenarnya Anda ingin melakukan deteksi pada poin pembunuh iblis yang berada di tangan kita?" Tetua Dagan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Memang itu yang akan dia lakukan. Sementara raut wajah Soyan saat ini terlihat cukup tercengang. Dia secara spontan berkata, "Batu penekan sihir?" Soyan teringat bahwa dirinya selama ini juga memiliki batu penekan sihir yang didapatkan di dalam dunia hantu saat itu. Dan dikatakan setiap kali seseorang yang memiliki batu penekan sihir membunuh ras jahat asing, maka poin tertentu akan muncul dan juga dikumpulkan secara otomatis, lalu dicatat di dalam batu penekan sihir ini. Poin-poin tersebut bisa ditukarkan dengan beberapa hal yang cukup berguna, tapi kebanyakan benda-benda yang luar biasa hanya berlaku untuk seseorang yang berada di level reinkarnasi. Oleh karena itu, Soyan selama ini tidak melakukan pemeriksaan semenjak terakhir kali dia menggunakan batu penekan sihir untuk menukarkan poin yang berada di dalamnya dengan gulungan penelan api. Dan Soyan hingga detik ini juga belum pernah mengetahui efek lain dari batu penekan sihir. Sun Er yang berada di samping dari Soyan ketika melihat raut wajah keterkejutan dari suaminya, buru-buru berkata, "Kakak Soyan, apakah sebenarnya kau tidak mengetahui tentang batu penekan sihir ini?" Dikatakan batu penekan sihir merupakan sebuah batu khusus yang mencatat berbagai poin setelah seseorang yang memilikinya membunuh iblis, dan ini sangat sensitif dengan kekuatan ras jahat asing. Setelah sebuah tim atau satu orang membunuh ras jahat asing yang kuat, maka poin secara otomatis ditambahkan ke dalam batu penekan sihir. Untuk bisa mendapatkan gelar sebagai Raja Pembunuh Iblis, setidaknya harus mampu mengumpulkan 1 juta poin di dalam batu penekan sihir tersebut. Dan kakak Soyan hanya bisa mendapatkan poin-poin setelah membunuh ras jahat asing yang kuat. Apabila kakak Soyan mampu melenyapkan raja biasa, maka dirimu akan mendapatkan 100.000 poin. Melenyapkan raja tingkat hitam mendapatkan 200.000 poin. Melenyapkan raja tingkat putih mendapatkan 300.000 poin. Melenyapkan raja tingkat merah akan mendapatkan 900.000 poin. Soyan setelah mendengarkan ucapan dari Sun Er hanya bisa menimpali, "Aku sebenarnya sudah tahu tentang hal itu, dan aku mendapatkan batu penekan sihir ketika aku berada di dalam dunia hantu." Sun Er, tunggu sebentar di sini. Aku akan memeriksa poin yang aku miliki di dalam batu penekan sihir milikku. Tanpa ragu lagi, Soyan langsung berjalan menuju ke tempat dari Tetua Dagan, yang saat ini orang itu sudah
sudah mulai melakukan pengujian untuk melihat poin-poin di tangan orang-orang yang telah memiliki batu penekan sihir. Tanpa ragu lagi Soyen melambaikan tangannya dan kemudian batu penekan sihir kini telah muncul di telapak tangan dari Soyen. Rasa-rasanya batu ini menjadi semakin berat saja. Cahaya berwarna merah juga terpancar dari dalam batu penekan sihir milik Soyen. Hal itu memberikan aura yang cukup menakutkan. Pandangan mata dari Raja Iblis Leng Nuochen tertarik dengan sinar cahaya merah yang keluar di telapak tangan dari Soyen tersebut. Dan kemudian dia berkata, fluktuasi ini sebenarnya adalah Raja Leng Nuochen yang selama ini selalu tenang, hanya bisa mengerutkan keningnya dan tidak bisa menahan diri ketika dia melihat batu penekan sihir yang berada di telapak tangan dari Soyen saat ini. Apa yang disaksikan oleh Raja Iblis Leng Nuochen, batu penekan sihir di tangan dari Soyen telah memiliki banyak retakan yang tidak terhitung jumlahnya, seolah-olah hal itu akan segera meledak karena tidak mampu menahan poin yang berada di dalamnya. Soyen setelah sampai di hadapan dari Tetua Dagan tiba-tiba saja mengatakan, "Tetua, mohon cek berapa poin yang aku miliki di dalam batu penekan sihir ini." Tanpa ragu lagi Tetua Dagan menerima batu penekan sihir milik Soyen dan kemudian dia meletakkan di atas tablet batu pengujian. Tidak butuh waktu yang lama, tablet batu pengujian ini langsung mengeluarkan sinar cahaya terang dan detik berikutnya menampilkan poin yang didapatkan oleh Soyen di dalam batu penekan sihir miliknya. Tetua Dagan ketika menyaksikan hal seperti ini tiba-tiba saja mengatakan, 1.700.000 poin. Raja Iblis Leng Nuochen buru-buru mendekati Soyen dan kemudian dia berkata, "Soyen, apakah ini benar-benar batu penekan sihir milikmu?" Soyen hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan dia sebenarnya cukup kebingungan kenapa raut wajah dari Tetua Dagan dan juga Raja Iblis Leng Nuochen menjadi dipenuhi keterkejutan seperti ini. Raja Iblis Leng Nuochen hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan raut wajah yang dipenuhi ketidakpercayaan untuk bisa mendapatkan gelar sebagai Raja Iblis. Pada saat itu, Raja Leng Nuochen telah mampu mengumpulkan 1.200.000 poin hingga akhirnya dia benar-benar mendapatkan gelar sebagai Raja Iblis hingga hari ini. Namun dia tidak menyangka bahwa 1.200.000 poin yang dia dapatkan bisa dilampaui oleh Soyen dengan mengumpulkan 1.700.000 poin. Padahal kekuatan Soyen belum mencapai reinkarnasi pertama. Raja Iblis Leng Nuochen melihat pada Tetua Dagan dan kemudian dia berkata, "Tetua Dagan, coba periksa siapa saja Raja Iblis yang telah dilenyapkan oleh Soyen." Tanpa ragu lagi, Tetua Dagan mengendalikan tablet batu penilai dan kemudian berbagai nama kini telah muncul. Tetua Dagan dan juga semua orang bisa membacanya dengan jelas. Raja Darahmo, Raja Kelabang Merah. Menyaksikan nama-nama yang cukup terkenal ini membuat semua orang yang berada di dalam aula konferensi langsung membeku penuh dengan ketidakpercayaan. Sementara Soyen sendiri masih terlihat cukup bingung. Sebenarnya mereka semua itu kenapa? Raja Iblis Leng Nuochen kembali melihat pada Soyen dan kemudian dia bertanya, "Soyen, apakah semua ini adalah raja-raja ras jahat asing yang telah kau lenyapkan?" Bagaimanapun juga selama ini, raja dari ras jahat asing telah bersembunyi cukup dalam dan tidak mudah untuk ditemukan. Tapi bagaimana bisa Soyen membunuh begitu banyak raja dari ras jahat asing? Dan di antara mereka adalah raja-raja yang memiliki peringkat, terutama Raja Kelabang Merah. Peringkatnya adalah raja tingkat merah di dalam ras jahat asing. Soyen hanya tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Dia mengatakan, "Memang itu semua raja-raja yang telah aku lenyapkan secara kebetulan." Semua orang yang berada di dalam ruangan ini terpana mendengarkan ucapan dari Soyen. Dia bilang, "Kebetulan." Kata-kata yang sangat sederhana, tapi bagaimana bisa membunuh raja ras jahat asing bisa dikatakan sebagai sesuatu kebetulan. Bagaimanapun juga, hal itu membutuhkan kekuatan yang besar. Sun Er ketika menyaksikan hal seperti ini hanya tertawa dan kemudian penuh dengan kebanggaan dia berkata pada dirinya sendiri, "Kakak Soyen, tidak kusangka bahwa dia juga memiliki batu menekan sihir dengan poin yang sangat luar biasa, bahkan telah melampaui Raja Iblis Leng Nuochen." Batu penekan sihir ini bisa dengan jelas merekam ras jahat asing yang telah dibunuh oleh pemiliknya dan bahkan namanya juga tertulis dengan jelas. Kakak Soyen benar-benar telah menyembunyikan kekuatan terlalu dalam.
Tetua dagang kemudian mengatakan 1.700.000 poin dan mampu melenyapkan raja tingkat merah Tuan Leng. Yang mulia Soyen ini bisa dipromosikan dan mendapatkan gelar sebagai Raja Iblis di dalam Istana Seribu Besar kita. Orang-orang yang mendengar hal seperti itu, raut wajahnya dipenuhi dengan sebuah keterkejutan yang luar biasa. Mereka secara spontan mengatakan, gelar Raja Iblis, catatan hidup dari Soyen sebenarnya sangat menakutkan. Dan dia benar-benar mampu dipromosikan menjadi Raja Iblis ketika pertama kali menginjakkan kakinya di dalam Istana Seribu Besar ini. Kekuatan Soyen hanya berada di puncak setengah reinkarnasi, dan dia selama ini sudah berhubungan dengan raja-raja yang luar biasa dari ras jahat asing. Mereka semua memandangi Soyen dengan penuh keheranan, seolah-olah telah melihat monster yang sangat kuat. Raja Leng Luochen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, baiklah jika begitu, mulai hari ini aku akan mempromosikan Soyen, pemimpin wilayah api yang tidak berujung, resmi menjadi Raja Iblis ke-99 dari Istana Seribu Besar. Ketika insiden ini berakhir, maka aku akan memberikan penobatan secara resmi kepada Soyen. Dan di saat yang sama, aku akan memberikan sumber daya dari Istana Seribu Besar ini untuk melatih dirimu. Soyen hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dia menimpali. Jika begitu, junior ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Raja Iblis Leng Luochen. Raja Leng Luochen hanya menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya dia kembali mengatakan, apakah ada yang keberatan dengan keputusanku? Ditanya seperti itu, sebuah keheningan terjadi di dalam ruang konferensi. Tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk menentang keputusan Raja Leng Luochen. Menyaksikan hal seperti ini membuat sang raja kemudian mengatakan, karena tidak ada yang keberatan, maka pertemuan dunia secara resmi dimulai. Selanjutnya, Raja Leng Luochen kembali berkata pada mereka semuanya, di masa lalu pertemuan dunia ini adalah sebuah kompetisi antar generasi muda dengan kekuatan teratas di dalam dunia manusia ini. Tapi sekarang kita memiliki aturan yang berbeda. Aku yakin semua orang yang berada di dalam tempat ini cukup akrab dengan nama ras jahat asing. Mendengarkan hal seperti itu, raut wajah semua orang menjadi menegang. Mereka kemudian berkata, ras jahat asing? Apakah mereka telah kembali muncul? Raja, bukankah setelah Perang Dunia Pertama, orang-orang dari ras jahat asing telah dikalahkan? Mungkinkah saat ini mereka telah kembali? Bahkan saat itu, beberapa senior yang cukup menakjubkan telah membakar reinkarnasinya sendiri dan kemudian menekan retakan yang berada di dalam dunia kita. Mungkinkah segel yang berada di retakan itu telah menghilang dan membuat ras jahat asing akan kembali ke dunia kita saat ini? Raja Leng Luochen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, tidak ada fluktuasi di dalam retakan dunia. Tapi karena Perang Dunia Pertama saat itu, meskipun dunia Seribu Besar kita telah menang, kita semuanya telah membayar harga yang sangat mahal dan kekuatan besar yang tidak terhitung jumlahnya telah meninggal, termasuk banyak orang kuat dari Istana Seribu Besar kita ini. Kalian tidak melupakan nama Raja Iblis Zhou Yuan hingga detik ini, bukan? Mendengarkan hal seperti itu, raut wajah dari banyak orang telah berubah dan kemudian mereka berkata, Raja Iblis Zhou Yuan, Feng Qin dari klan Tianfeng tiba-tiba saja mengatakan, Raja Iblis Zhou Yuan dikatakan adalah orang yang sangat pemberani. Demi membalaskan dendam atas istrinya tercinta, dia secara paksa pergi sendirian menuju kerajaan dari raja asing dan kemudian mengobrak-abrik tempat itu. Beberapa raja telah tewas dan juga ada raja tingkat merah telah mati di tangannya. Setelah itu, Raja Iblis Zhou Yuan dikabarkan telah mundur. Dan aku ingat bahwa pria hebat ini beribu-ribu tahun yang lalu telah terjatuh setelah mengikuti Perang Dunia Pertama. Ada desas-desus mengatakan bahwa Raja Iblis Zhou Yuan telah meninggalkan sebuah harta yang luar biasa. Raja Leng Luochen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, apa yang kau katakan memang benar. Pertemuan dunia saat ini adalah sebuah kesempatan. Setelah terjatuhnya senior Zhou Yuan, dia sebenarnya telah meninggalkan sebuah rumah yang terletak di kawasan kosong, di mana saat ini tempat itu telah dikelilingi oleh orang-orang dari ras jahat asing setiap harinya. Bahkan kita tidak memiliki banyak kesempatan untuk tinggal lebih lama di dalam rumah peninggalan
dari senior So Yuan. Dan seharusnya kalian selama ini tidak asing dengan rumah peninggalan tersebut, karena rumah yang ditinggalkan itu bernama Wufu. Pandangan mata dari banyak orang dipenuhi dengan antusias yang luar biasa. Secara spontan mereka mengatakan, "Apa? Wufu? Sebenarnya Wufu adalah rumah peninggalan dari Raja Iblis Zhou Yuan?" Sun Er kemudian berbisik di telinga dari Xiaoyan, "Kakak Xiaoyan, aku baru ingat bahwa di dalam Wufu ada sebuah teknik bertarung yang hampir tidak normal, dan itu bernama Tubuh Suci Kaisar Wu. Tidak ada yang tahu peringkat spesifik dari teknik bertarung ini, tapi desas-desus yang aku terima, Raja Iblis Zhou Yuan saat itu telah menggunakan teknik ini untuk secara paksa memblokir serangan Raja tingkat merah. Dan dikatakan bahwa teknik bertarung tersebut memang berspesialisasi dalam hal memperkuat tubuh. Level ini dikabarkan telah mencapai kategori teknik terlarang besar. Di masa lalu, seni tingkat abadi telah dibagi menjadi teknik terlarang kecil, sedang, dan juga besar. Dan itu adalah teknik yang berada di bawah tingkat dewa. Mendengarkan penjelasan dari seorang Sun Er membuat raut wajah Xiaoyan berubah dalam seketika, dan kemudian dia secara spontan bergumam, "Teknik di bawah tingkat dewa? Jika begitu, apabila aku bisa mempraktekkan versi lengkap dari transformasi Dewa Naga, bukankah berarti itu akan menjadi teknik peringkat dewa yang asli?" Raja Iblis Leng Luochen kembali berkata pada semuanya, "Urusan dari Wufu ini sangatlah penting, dan mohon maafkan diriku atas masalah ini. Kita sudah memiliki informasi yang tepat tentang Wufu, namun karena pembatasan yang cukup kuat dari ras jahat asing, maka kita tidak bisa pergi secara pribadi dan mengambil tindakan tentang sesuatu yang berada di dalam Wufu itu. Harapan kita saat ini hanyalah ada pada kalian semuanya. Tidak ada lagi yang bisa aku minta. Di dalam perjalanan kali ini, semua orang yang mendapatkan sesuatu dari dalam Wufu akan menjadi milikmu secara pribadi. Yang kita minta hanyalah kalian membawa kembali mayat dari senior Zhou Yuan. Semua yang tertarik tentang hal ini boleh tinggal, dan aku akan merumuskan rencana secara lebih terperinci. Namun yang tidak tertarik, silakan tinggalkan ruang konferensi." Mendengarkan hal seperti ini membuat raut wajah banyak orang menjadi menegang. Namun tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun juga, meskipun misi ini sangat berbahaya, tapi juga memiliki peluang yang besar. Raja Iblis Leng Luochen kemudian mengatakan, "Karena tidak ada di antara kalian yang meninggalkan tempat ini, maka aku anggap kalian semuanya bersedia menuju ke tempat Wufu. Raja Iblis Gukun, aku akan meminta tolong pada dirimu untuk membangun portal teleportasi dari tempat ini menuju wilayah Wufu. Sementara Xiaoyan, kau yang akan menjadi pemimpin di dalam misi kali ini." Xiaoyan cukup terkejut, namun dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya, seorang tua yang merupakan Raja Iblis Gukun tiba-tiba saja muncul dengan memancarkan fluktuasi kekuatan jiwa yang sangat luar biasa. Hal ini membuat istana jiwa di dalam tubuh Xiaoyan berdengung dengan keras. Jelas tekanan yang diberikan dari kekuatan jiwa orang tua tersebut sangat menakutkan. Xiaoyan pun secara spontan berkata, "Sebenarnya kekuatan jiwa dari orang tua ini telah melampaui alam Huan Yuan, dan itu mencapai perjalanan spiritual." Raja Iblis Gukun yang baru saja muncul melambaikan tangannya, dan dalam sekejap di dalam ruang konferensi ini telah muncul sebuah lubang hitam, karena itu adalah portal teleportasi yang menghubungkan tempat ini dengan wilayah luar. Leng Luochen melambaikan tangannya, dan kemudian muncul sebuah peta sambil berkata, "Ini adalah peta informasi terperinci dari wilayah Wufu. Aku telah menggunakan kekuatan jiwaku untuk menyebarkan informasi di dalam peta ini ke setiap pikiran dari kalian, dan aku hanya meminta kalian untuk selalu berhati-hati di dalam perjalanan menuju Wufu ini." Xiaoyan, sebagai Raja Iblis, kau bertanggung jawab penuh atas misi kali ini. Aku, Raja Leng Luochen, menyambut kepulangan kalian semuanya dengan penuh kemenangan. Setelah berkata seperti ini, Raja Iblis Leng Luochen segera membungkukkan badannya untuk memberikan hormat pada semua orang. Menyaksikan hal seperti itu, orang-orang yang berada di dalam ruangan ini hanya bisa mengatakan, "Raja Leng Luochen, Anda tidak perlu terlalu sopan seperti ini." Raja Leng Luochen
kemudian tersenyum pada semuanya. Dan satu persatu, orang yang berada di dalam ruang konferensi kini telah melangkahkan kakinya untuk masuki lubang hitam yang dibentuk Raja Iblis Gukun. Mereka benar-benar akan pergi menuju wilayah Wufu yang merupakan tempat di mana mayat Raja Iblis Zhou Yuan berada. Selain itu, di dalam istana Wufu juga ada harta yang luar biasa. Mereka semuanya berharap mampu mendapatkan harta tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan dan juga yang lainnya akan berhasil di dalam misi kali ini? Dan kemudian mereka bisa pulang dengan selamat serta membawa tubuh Raja Iblis Zhou Yuan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas PTTH Serapi episode 601. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di lorong luar angkasa yang cukup luas ini, semua orang telah berada di dalamnya dan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menuju istana Wufu. Menurut informasi yang telah diberikan oleh Raja Iblis Leng Wuchen, tempat itu berada di luar wilayah yang disebut sebagai wilayah Xuan Gui. Di sana penuh dengan mayat, senjata rusak, dan jelas merupakan medan perang yang asli sejak zaman kuno. Wilayah Xuan Gui juga merupakan tempat yang cukup gelap. Tidak ada sinar matahari dan suhunya benar-benar dingin. Tidak lama kemudian, banyak orang telah melewati lorong dimensi dan sampai di wilayah Xuan Gui ini. Pandangan mata dari semuanya melihat sebuah kegelapan yang benar-benar luas. Sun Er memegang erat tangan dari Zhou Yan dengan pandangan mata yang cukup waspada, dan kemudian dia pun berkata, "Kakak Zhou Yan." Sebuah kecemasan, ketakutan, ketidaktahuan bercampur aduk menjadi satu. Hal seperti ini juga membuat putra-putra yang sombong menjadi cukup menciut. Sementara Zhou Yan, dia saat ini segera mengatakan, alam Xuan Gui ini benar-benar berbahaya. Setelah mengatakan hal seperti itu, Zhou Yan menggunakan kekuatan api sucinya. Sementara Raja Iblis Gukun menggunakan kekuatan jiwanya untuk menutupi tubuh dari semua orang supaya tidak ditemukan oleh ras jahat asing yang berada di dalam tempat ini. Karena wilayah Xuan Gui sudah dianggap sebagai tempat di luar dari dunia manusia. Bahkan seseorang yang berada di reinkarnasi kedua tidak akan pernah mampu bertahan untuk tinggal lebih lama di dalam tempat ini. Detik berikutnya Feng Qin tiba-tiba saja mengatakan, menurut informasi yang telah kita dapatkan, langit di depan sana yang merupakan kekosongan adalah tempat di mana istana Wufu dari senior Zhou Yuan berada. Selain keterampilan dari teknik bertarung tingkat terlarang besar, ada harta-harta langka yang tidak terhitung jumlahnya di dalam istana Wufu tersebut. Pandangan mata dari Zhou Yan dan juga semua orang yang telah hadir di dalam tempat ini kemudian melihat ke arah langit yang jauh di depan sana, dan samar-samar mereka telah menemukan bayangan dari istana yang menjulang tinggi di atas langit. Seluruh istana tersebut telah dikelilingi oleh fluktuasi energi yang cukup menakutkan. Bahkan setelah Zhou Yan menjelajahi bayangan dari istana besar itu menggunakan kekuatan jiwanya, hal ini membuat Zhou Yan tercengang karena dia bisa merasakan tampaknya kekuatan jiwa telah diserap oleh kekuatan tertentu yang telah menyelimuti seluruh istana besar itu. Rasa takut yang cukup mengerikan kini telah muncul di raut wajah dari Zhou Yan dan juga semua orang yang telah hadir. Namun tiba-tiba saja ada beberapa pemuda yang tidak sabaran. Jumlahnya 3 orang kini telah langsung keluar dari dalam barisan untuk menuju istana besar yang berada di atas langit depan sana. Menyaksikan hal seperti ini membuat Zhou Yan secara spontan berteriak, "Jangan ke sana, cepat kembali!" Namun teriakan dari Zhou Yan diabaikan oleh 3 pemuda tersebut. Hal ini membuat Zhou Yan langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk menyelimuti beberapa orang yang berada di belakangnya. Lalu Zhou Yan pun memberikan perintah, "Kejar mereka! Jangan sampai mereka sampai di istana hitam itu." Di antara raja asing, selain 108 keluarga kerajaan, ada juga 17 ras suci yang berada di dalam tempat ini. Dan dari ke-17-nya, semua itu adalah ras super yang memiliki raja di tingkat merah. Sekarang,
klan Xuan Gui yang misterius telah dihancurkan oleh Raja Iblis Zhou Yuan. Tapi setelah reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya, tidak ada yang tahu apakah ada klan dari ras jahat asing lain yang telah tinggal di dalam tempat ini. Beberapa orang yang telah mengejar 3 pemuda tadi kini telah kembali dengan raut wajah yang terlihat nampak jelek, dan kemudian mereka membuat laporan. Mohon maaf, 3 orang itu benar-benar cepat dan kita tidak bisa membawa mereka kembali. Raut wajah dari Zhou Yan ketika mendapatkan laporan ini telah berubah menjadi sangat jelek, dan kemudian Feng Qin yang berada di sebelahnya langsung bertanya dengan ekspresi yang bingung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhou Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian dia berkata, selalu awasi perubahan yang terjadi di dalam tempat ini, dan kita membutuhkan banyak mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Aku selalu merasa bahwa istana Wufu itu terlalu aneh. Sun Er mendengarkan ucapan dari Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia juga menimpali. Benar, aku juga merasakan perasaan seperti ini. Sepertinya seseorang memang dengan sengaja menggunakan istana Wufu sebagai umpan untuk menarik orang-orang ke dalam tempat ini. Detik berikutnya, pung, dar. Terdengar suara ledakan dari arah depan, dan kemudian sosok bayangan hitam kini telah muncul dengan cara yang cukup mengerikan. 3 orang yang tadinya melesat ke depan sana tiba-tiba saja berteriak penuh dengan kesakitan. Raut wajah orang-orang yang berada di dalam tempat ini langsung berubah menjadi sangat jelek ketika mereka mendengarkan teriakan yang menyedihkan seperti itu. 3 pemuda yang melesat itu semuanya berada di level reinkarnasi. Namun saat bayangan hitam muncul dan memberikan serangan, ketiganya tidak berdaya sama sekali. Dan orang-orang menyaksikan hal seperti ini, tubuh mereka pun gemetaran. Bayangan hitam adalah makhluk raksasa yang sangat jahat. Sebelum kematiannya, salah satu dari 3 pemuda yang telah melesat ke arah depan tadi ini berteriak untuk memberikan peringatan. Semuanya, cepat pergi dari tempat ini! Setelah berteriak seperti itu, 3 tubuh dari pemuda langsung ditelan dan juga dikunyah oleh sosok bayangan hitam. Akhirnya, suara mengunyah itu terdengar nyaring di dalam kegelapan ini. Sampai-sampai hal itu seperti menusuk ke dalam hati dan jiwa. Sun Er yang berada di samping dari Zhou Yan tiba-tiba langsung mengeluarkan kekuatan api berwarna emas, dan kemudian dia berkata dengan suara yang cukup serius, Kakak Zhou Yan, ayo kita segera pergi. Kekuatan makhluk ini mungkin bukan sesuatu yang bisa kita tangani, dan tempat ini masih wilayah luar. Bagaimanapun juga prioritas utama kita adalah istana Wufu. Kakak Zhou Yan, mungkin kau harus menggunakan kertas emas yang diberikan oleh Raja Leng Luochen. Dengan menggunakan benda itu, mungkin kita semuanya bisa masuk ke dalam istana Wufu. Zhou Yan terus memandangi bayangan hitam yang sangat besar itu, dan tiba-tiba saja dia pun mengatakan, tunggu dulu, sebenarnya itu adalah klan Paus Iblis Laut Dalam. Setelah Zhou Yan menggunakan kekuatan jiwanya, pada akhirnya dia menemukan sosok asli dari tubuh bayangan hitam besar ini adalah Paus raksasa, dan dia berasal dari klan Paus Iblis Laut Dalam. Sebuah kegembiraan saat ini telah muncul di dalam pandangan mata dari Zhou Yan. Suara dengungan yang sangat keras pun menyebar di dalam tempat gelap ini, dan bayangan hitam raksasa setelah menelan 3 manusia, tubuhnya pun berputar dengan cara yang cukup aneh, dan kemudian mulai mendekati Zhou Yan dan juga yang lainnya. Hal seperti ini benar-benar membuat mereka menjadi sangat ketakutan. Sementara Sun Er yang mendengarkan ucapan dari Zhou Yan, dia hanya bisa mengerutkan keningnya sambil berkata, Paus Iblis Laut Dalam, bukankah seharusnya monster ini berada di dalam dunia manusia kita? Tapi kenapa dia bisa berada di dalam tempat ini? Pandangan mata dari Zhou Yan juga telah menemukan bahwa sebenarnya Paus raksasa itu memiliki 3 tentakel di bagian bawah perutnya, dan itu benar-benar menarik perhatian. Zhou Yan hanya tersenyum santai, dan kemudian dia berkata, 3 tentakel yang dimiliki itu melambangkan kekuatannya yang berada di reinkarnasi ketiga. Sepertinya Tuhan masih memberkati diriku. Selama ini aku mencarinya, tapi tidak kusangka akan menemukannya di tempat ini. Kekuatan puncak setengah reinkarnasi di dalam tubuh Zhou Yan kali ini telah dilonjakkan, dan dia
memiliki minat untuk bertarung dengan paus raksasa tersebut. Sun Er tertegun sejenak dan kemudian dia berkata, apa? Kekuatan paus iblis ini sebenarnya berada di reinkarnasi ketiga? Setelah mengatakan hal seperti ini, Sun Er juga telah mengaktifkan kekuatan api di dalam tubuhnya dan dia telah bersiap untuk memberikan bantuan pada Soyen. Detik berikutnya Soyen kembali mengatakan, sebenarnya makhluk ini memang berasal dari dunia manusia kita, tapi pada saat itu dia sepertinya telah melakukan sebuah pemberontakan dan bekerja sama dengan ras jahat asing, lalu diperintahkan untuk menjaga tempat ini. Sun Er, ayo kita berdua maju bersama-sama untuk melawan makhluk itu. Sun Er pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tanpa ragu-ragu lagi kekuatan api suci langsung diaktifkan. Tubuh dari mereka berdua kini melesat dengan cepat untuk menghalangi pergerakan dari paus raksasa yang sedang menuju ke tempat ini. Feng Qin dan juga yang lainnya ketika menyaksikan apa yang dilakukan Soyen dan Sun Er hanya bisa berkata, sebenarnya mereka berdua ingin bertarung melawan binatang raksasa itu. Mungkinkah kita juga harus maju untuk memberikan bantuan? Raja Iblis Gukun menggelengkan kepalanya sambil mengatakan tidak perlu. Sepertinya Soyen dan juga istrinya sudah cukup untuk menangani kekuatan dari makhluk tersebut. Bagaimanapun juga makhluk itu telah terkontaminasi oleh kekuatan ras jahat. Sementara kita tidak memiliki api suci. Jika sampai bergerak dengan cara yang gegabah, mungkin kita akan terkena energi jahat dari ras jahat asing dan kemudian membuatmu tewas dalam seketika. Mendengarkan ucapan dari Raja Iblis Gukun membuat Feng Qin dan juga yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Tiba-tiba saja Soyen melambaikan tangannya dan kemudian kertas emas ini telah muncul di telapak tangan dari Soyen. Kekuatan misterius menyebar dalam seketika dan kemudian hal itu pun berubah menjadi sebuah lubang hitam. Soyen lalu berteriak pada semuanya, kalian semuanya pergi lebih dulu untuk menuju istana Wufu. Sementara aku bersama dengan Sun Er akan segera menyusul setelah mengurus makhluk besar ini. Kebetulan pil reinkarnasi masih kekurangan bahan obat terakhir dan aku mungkin akan bisa mendapatkannya dari tubuh paus ini. Mendengarkan perintah dari Soyen, tetua Gukun dan juga yang lainnya, mereka langsung berbondong-bondong untuk masuk ke lubang hitam dan akan terlebih dahulu menuju ke tempat dari istana Wufu. Menyaksikan hal seperti ini membuat paus raksasa hanya bisa berteriak dengan marah, orang-orang sialan, kalian semuanya tidak akan pernah bisa pergi dari dalam tempat ini. Setelah berkata seperti itu, paus raksasa telah memutar tubuhnya dan akan menuju sebuah lubang yang telah dibentuk oleh Soyen. Namun kali ini Soyen bersama dengan Sun Er lagi-lagi menghalangi pergerakan dari paus iblis tersebut sambil mengatakan, lawanmu adalah aku. Kemarahan dari sang paus menjadi melonjak dan kemudian dia berkata dengan marah, manusia kotor, berani kau menghalangi diriku? Tinggallah kau selamanya di dalam tempat ini. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan langsung dipancarkan dari dalam tubuh paus raksasa tersebut. Sementara Soyen dalam menghadapi hal seperti ini tidak takut sama sekali dan kemudian dia malah mengatakan, paus iblis, kejahatanmu selama ini benar-benar tidak bisa ditoleransi karena kau telah bergabung dengan kekuatan ras jahat asing dan saat ini kau harus mendapatkan hukuman dan menebus dosa-dosa yang telah kau lakukan dengan kematian. Kekuatan api suci dipancarkan dari dalam tubuh Soyen dan itu langsung memberikan kekuatan pemurnian yang luar biasa. Berbagai energi hitam dipancarkan dari dalam tubuh paus ini benar-benar tertekan. Hal itu membuat raut wajah dari paus raksasa terlihat sangat jelek. Sang paus kemudian dengan penuh keterkejutan dia mengatakan, tidak kusangka bahwa sebenarnya kau memiliki kekuatan dari api suci. Namun hanya dengan kekuatanmu yang berada di setengah reinkarnasi, kau hanya mencari jalan buntu ketika melawan diriku. Matilah. 3 tentakel yang berada di tubuhnya ini telah diarahkan kepada Soyen dan membawa energi iblis yang sangat menakutkan. Tapi Soyen benar-benar tidak takut dan kemudian dia membentuk segel di tangannya sambil berteriak, syair api suci, bakar seluruh kejahatan di dalam tempat ini dengan kata-kata indahmu. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan api suci yang terpancar di dalam tubuh Soyen ini telah langsung berubah menjadi syair-syair api suci dan kemudian berbagai energi hitam yang berada di dalam tempat ini langsung dimurnikan.
Teknik syair api suci ini merupakan sebuah teknik baru yang berada di tingkat abadi menengah dan didapatkan Soyen di dalam cincin Kaisar Api. Menyaksikan kekuatan syair api suci membuat sang paus iblis kembali menarik tentakelnya, karena saat ini dia benar-benar tidak menyangka bahwa seluruh energi jahat yang dikeluarkan dari dalam tentakelnya akan mampu dimurnikan oleh syair-syair api yang dikeluarkan Soyen tersebut. Dan detik berikutnya, syair-syair api ini telah meluncur dengan sangat cepat lalu menempel di tubuh dari paus raksasa itu. Kemudian menimbulkan banyak ledakan. Hal seperti ini membuat sang paus raksasa hanya bisa berteriak. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa dan juga panas membakar tubuhnya. Namun sang paus raksasa ini tidak menyerah begitu saja. Dia bergerak mundur untuk menjaga jarak dari Soyen, dan tiba-tiba saja sang paus tersebut mengeluarkan sinar cahaya merah dari bawah perutnya. Lalu hal seperti ini berubah menjadi bayangan paus kecil yang berwarna merah. Soyen dan juga Sun-Er ketika menyaksikan bayangan paus kecil itu, tubuh mereka untuk sementara memegang. Meskipun bayangan paus merah kecil itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, karena itu sebenarnya merupakan inti seluruh kekuatan dari paus raksasa. Bahkan segel reinkarnasi yang berada di dahi dari Sun-Er tiba-tiba bergejolak dan kemudian mengeluarkan sinar cahaya emas yang sangat terang. Detik berikutnya, pung! Fluktuasi energi berwarna merah langsung dilepaskan dari bayangan paus merah dan kemudian menyelimuti seluruh tempat ini. Tekanan dari energi tersebut sangat mengerikan, sampai-sampai Soyen mengeluarkan kekuatan simbol dominasi dari dalam tubuhnya. Dan kemudian fluktuasi energi berwarna biru langsung menyelimuti tubuh dari Soyen dan juga Sun-Er. Hal ini membuat tekanan yang berada di dalamnya menjadi melemah. Soyen saat ini seorang diri menahan tekanan itu, dan kemudian Sun-Er segera berkata, "Kakak Soyen." Soyen pun sambil tersenyum, dia menimpali, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir untuk saat ini." Tidak ingin buang-buang waktu lagi, Soyen melambaikan tangannya dan kemudian kristal api suci berwarna ungu kini telah muncul di telapak tangan dari Soyen tersebut. Karena itu adalah kristal api suci yang terbentuk dari api ungu dan juga 4 api suci yang lainnya. Tanpa ragu lagi, ledakan kekuatan berwarna ungu yang sangat mempesona dikeluarkan dari dalam kristal api suci berwarna ungu tersebut. Dan hal ini benar-benar mengurangi tekanan energi merah yang dipancarkan dari dalam tubuh paus berwarna merah tersebut. Raut wajah dari tubuh paus raksasa yang berada di kejauhan benar-benar terlihat nampak jelek karena dia ketakutan setelah menyaksikan kristal berwarna ungu yang berada di tangan dari Soyen dan saat ini telah memancarkan gelombang kuno, dan itu memberikan jejak aura yang sangat besar. Tidak ingin kalah dari seorang Soyen, Sun-Er juga langsung mengeluarkan kristal api suci yang berwarna emas dan kemudian dia berteriak, "9 dewa api yang mendalam." Tidak butuh waktu yang lama, 9 gagak ini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Sun-Er. Lalu hal itu bersatu membentuk matahari yang sangat besar. Kekuatan api berwarna emas dan juga api berwarna ungu ini telah berkolaborasi satu sama lain untuk menghancurkan energi-energi jahat yang berada di dalam ruangan gelap ini. Hal itu sampai-sampai membuat ruangannya menjadi sangat terdistorsi. Soyen kemudian berkata pada dirinya sendiri, barang-barang yang ditinggalkan Dewi Yaoji seharusnya merupakan sesuatu yang sangat bagus. Aku akan mencoba teknik asal api suci ini. Sun-Er, tolong tahan sebentar kekuatan jahat dari makhluk itu, sementara aku akan mempersiapkan sesuatu. Mendengarkan ucapan dari Soyen membuat Sun-Er hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya, fluktuasi energi api berwarna emas ini menyebar untuk memberikan perlindungan pada Soyen dan juga Sun-Er. Jangan sampai bayangan paus berwarna merah berhasil memberikan serangan kepada Soyen. Soyen tiba-tiba saja berteriak, "Kekuatan api ungu!" Tidak butuh waktu yang lama, dari dalam kristal berwarna ungu langsung memancarkan fluktuasi energi api yang sangat mempesona. Menyaksikan hal seperti ini membuat sang paus merasakan ada sesuatu yang salah yang akan diciptakan oleh Soyen. Hal seperti itu membuat dia tiba-tiba saja langsung berteriak, "Dasar kalian para semut, matilah di tempat ini!"
Bayangan paus yang berwarna merah setelah mendengarkan teriakan dari paus raksasa, tiba-tiba saja langsung mengeluarkan sinar cahaya merah yang sangat menakutkan, dan itu berubah menjadi sebuah lubang hitam. Badai energi kini telah dikeluarkan dari dalam lubang hitam tersebut, dan kemudian badai energi ini mengeluarkan kekuatan penelan serta menyerap seluruh kekuatan yang berada di sekitarnya. Raut wajah dari Soyen ketika menyaksikan badai energi berwarna hitam, dia pun menjadi cukup waspada, sementara Sun Er tiba-tiba saja mengatakan, "Kakak Soyen, fokuslah dengan apa yang akan kau lakukan. Biarkan aku untuk sementara menahan badai ini." Tanpa ragu-ragu lagi, matahari besar langsung memancarkan sinar cahaya kemasan yang luar biasa. Dan kemudian hal itu langsung berubah menjadi energi pelindung yang lebih kuat lagi. Kristal api suci berwarna ungu yang berada di tangan dari Soyen tiba-tiba bergetar. Dan detik berikutnya, Soyen berteriak, "Keluarlah untukku!" Tidak butuh waktu yang lama, energi api berwarna ungu itu langsung berubah menjadi sosok rusa berwarna ungu dengan tanduk yang sangat mempesona. Dua tanduknya saat ini digerakkan ke kanan dan juga ke kiri. Lapisan kabut api berwarna ungu tersebar untuk melindungi tubuh Soyen bersama dengan Sun Er. Dan detik berikutnya, kaki dari rusa kini telah menginjak dengan keras. Lalu degar, lingkaran kabut berwarna ungu menyebar. Hal itu lalu berubah menjadi sosok wanita yang sangat cantik, dan tidak lain itu merupakan sosok dari Dewi Yaoji. Pandangan mata dari Dewi Yaoji saat ini melihat pada badai energi berwarna hitam dan juga paus raksasa dengan penuh kemarahan. Di saat yang sama, Dewi Yaoji pun melambaikan tangannya dan kemudian energi ungu kehijauan dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Hal itu menerangi seluruh tempat ini, dan tiba-tiba saja pohon-pohon kehidupan yang cukup kuno dengan daun rindang berwarna hijau serta tanaman warna-warni lainnya kini telah muncul entah dari mana dan tumbuh dengan subur di dalam ruang kegelapan. Selama ini, tanah yang berada di dalam ruangan ini telah dikotori oleh kekuatan jahat yang tidak terhitung jumlahnya. Setelah kekuatan jahat itu dimurnikan, berbagai tanaman bisa muncul dengan subur. Pohon-pohon berwarna hijau kemudian saling bergoyang satu sama lain. Kekuatan angin yang cukup sejuk dipancarkan dari dalamnya, dan Soyen ketika merasakan hal seperti ini, tubuhnya sangat nyaman. Goyangan-goyangan pohon tersebut juga menimbulkan suara-suara yang cukup lembut. Hal seperti ini berlanjut untuk sementara waktu dan kemudian berubah menjadi api berwarna ungu yang sangat besar di udara. Fluktuasi kuno dari api ungu kini telah menyebar untuk menghadapi kekuatan dari bayangan paus berwarna merah. Kekuatan yang berada di dalam api ungu ini mengandung kekuatan Dewi Yaoji, kekuatan sihir, kekuatan benih kehidupan, dan detik berikutnya, pung! Fluktuasinya menyebar dalam seketika. Benih kehidupan kini telah meluncur dengan cepat ke arah depan dan kemudian bertabrakan dengan badai berwarna hitam. Ketika keduanya bersentuhan, fluktuasi energi yang memekakkan telinga menyapu di seluruh tempat ini. Bayangan paus berwarna merah yang tadinya berada di dalam badai berwarna hitam perlahan-lahan menunjukkan sebuah kehancuran. Hal ini diakibatkan tekanan yang sangat mengerikan dari benih kehidupan berwarna ungu tersebut. Raut wajah dari paus raksasa ketika menyaksikan hal seperti ini menjadi sangat jelek, dan kemudian dia berkata secara spontan, Bagaimana bisa seperti ini? Soyen kemudian melambaikan tangannya. Bayangan dari Dewi Yaoji kembali masuk ke dalam kristal berwarna ungu, dan detik berikutnya Soyen meraung dengan keras. Simbol suci! Tidak butuh waktu yang lama, kristal api ungu yang berada di tangan dari Soyen kini telah langsung membelah menjadi 5 simbol api yang berbeda, dan itu berputar-putar di sekitar tubuh dari Soyen. Paus Iblis ketika menyaksikan hal seperti itu, tubuhnya yang besar sangat gemetaran, dan kemudian dia secara spontan mengatakan, mustahil, kenapa kau bisa membentuk simbol suci? Bukankah metode memadatkan simbol suci dari api suci itu telah menghilang dari dunia ini? Soyen menggelengkan kepalanya sambil berkata, dasar kau makhluk tua yang tidak tahu malu. Rasakan pembalasan karena dosa-dosa yang telah kau perbuat selama ini. Tidak butuh waktu yang lama, tangan dari Soyen langsung berubah menjadi cakar naga, dan kemudian kekuatan dari 5 simbol suci dimasukkan ke dalam cakar naga tersebut. Seolah-olah
kekuatan cakar naga ini akan bisa menghancurkan jiwa dari seseorang. Soyen yang tidak ingin buang-buang waktu lagi melambaikan tangannya dan kemudian seras, cakar naga meluncur dengan sangat cepat lalu mengenai bagian perut dari paus iblis. Serangan dari Soyen ini telah membentuk luka yang besar di perut dari paus iblis dan kemudian inti iblis yang berwarna perunggu kali ini terjatuh dari dalam tubuh paus iblis tersebut. Soyen melambaikan tangannya dengan kekuatan hisap dan kemudian inti iblis berwarna perunggu itu melesat ke arah tangan dari Soyen. Sambil memegangnya, dia pun berkata, apakah ini sebenarnya batu paus iblis? Meskipun telah diserang oleh kekuatan jahat, tapi hal ini sederhana untuk diriku. Soyen benar-benar cukup senang ketika dia menyaksikan batu paus iblis. Meskipun hal ini terkontaminasi oleh kekuatan roh jahat, tapi bukan masalah yang sulit bagi seorang Soyen untuk menghilangkannya. Dan ini adalah bahan terakhir yang akan digunakan oleh Soyen untuk membentuk pil reinkarnasi. Tanpa dukungan dari batu paus iblis, hal itu membuat kekuatan di dalam tubuh paus iblis menghilang seketika dan kemudian nyawanya juga berangsur-angsur menghilang dengan cepat. Tubuhnya yang besar tiba-tiba saja terjatuh dari udara dan kemudian pung, menabrak tanah dengan keras, lalu menimbulkan debu yang sangat tebal di dalam tempat ini sampai kematiannya. Paus iblis raksasa ini benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi pada dirinya. Seorang yang hanya berada di puncak setengah reinkarnasi mampu mengalahkan dirinya yang berada di reinkarnasi ketiga. Soyen melihat pada Sun-Er dan kemudian dia mengatakan, karena masalah di tempat ini sudah selesai, mari kita segera pergi. Tanpa ragu lagi, tangan dari Soyen menarik tangan dari Sun-Er dan kemudian dia melesat ke arah depan sana dengan sangat cepat. Hal ini dilakukan oleh Soyen karena dia samar-samar bisa merasakan adanya kekuatan lain yang muncul di tempat ini. Dan benar saja, ketika Soyen bersama dengan Sun-Er pergi, dia menggunakan kekuatan jiwanya mampu melihat sosok bayangan hitam yang tiba-tiba saja muncul di samping dari paus iblis. Soyen cukup khawatir bahwa itu merupakan raja ras jahat yang telah berkuasa di dalam tempat ini. Sosok bayangan hitam ketika menyaksikan kepergian dari Soyen bersama dengan Sun-Er hanya tersenyum sambil mengatakan, menggunakan kekuatan jiwa dan juga kekuatan api suci untuk mengisolasi orang-orang yang telah datang ke dalam tempat ini supaya tidak ditemukan oleh kita. Kemampuan kalian benar-benar luar biasa, Raja Iblis Gukun. Kau memang tidak bisa diremehkan. Setelah mengatakan hal seperti ini, kekuatan jiwa langsung dikeluarkan dari dalam tubuh sosok bayangan hitam, dan itu meluncur dengan cepat ke arah Soyen dan juga Sun-Er. Hal ini membuat keduanya merasakan penindasan yang benar-benar agung. Sosok bayangan hitam ini lalu menunjuk jarinya ke arah Soyen dan juga Sun-Er berada. Lalu, pung! Sebuah kekuatan yang tidak terlihat kini telah meluncur dengan sangat cepat untuk menuju ke arah Soyen dan juga Sun-Er. Raut wajah dari Soyen berubah dalam seketika dan kemudian dia berteriak, Tato Clan Xiao, musnahkan kejahatan. Tidak butuh waktu yang lama, Tato Clan Xiao telah muncul di dahi dari Soyen dan kemudian hal seperti ini memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan, lalu berhantaman dengan kekuatan yang tidak terlihat. Setelah dua kekuatan itu bertabrakan, akhirnya menghilang dalam seketika. Sosok bayangan hitam, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat jelek ketika menyaksikan bahwa serangannya telah digagalkan. Hal itu membuat dia segera berkata, oh, sebenarnya itu adalah keturunan dari klan Xiao. Tidak kusangka masih ada keturunan klan Xiao yang muncul di tempat ini. Soyen buru-buru mengeluarkan kertas berwarna emas dan tiba-tiba energi keluar dari dalam kertas berwarna emas itu lalu berubah menjadi lubang hitam. Soyen bersama dengan Sun-Er masuk ke dalam lubang hitam dan kemudian menghilang dalam seketika. Sosok bayangan hitam ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa mendengus sambil berkata, karena kalian semuanya telah datang ke tempat ini untuk menyelamatkan orang-orang itu, maka bersiaplah untuk tinggal selamanya. Pasukan ras jahat, keluarkan hati yang murni. Kali ini, biarkan orang-orang itu mengerti kekuatan besar dari ras jahat kita.
sekelompok pasukan dengan bayangan berwarna hitam kini secara perlahan muncul di belakang sosok bayangan hitam yang baru saja berbicara. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapakah sosok bayangan hitam ini? Mungkinkah dia merupakan raja ras jahat yang telah berkuasa di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser. Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 602. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Berada di dalam lubang teleportasi untuk menuju istana Wufu, raut wajah dari Sun Er menatap tajam ke arah Soyen dengan ekspresi yang cukup khawatir. Dan kemudian dia bertanya, "Kakak Soyen, apakah kau baik-baik saja?" Kekuatan dari orang barusan sangat menakutkan, bahkan aku tidak menyadari kemunculan dirinya. Soyen menghapus kekhawatiran di raut wajah dari istrinya dan kemudian dia berkata, "Tenanglah, aku tidak apa-apa. Berikutnya, setelah melewati lubang ini, kita akan sampai di istana Wufu. Jadi persiapkan dirimu dengan baik." Meskipun Soyen mengatakan hal seperti ini, sebenarnya dia cukup penasaran. Siapakah bayangan hitam yang telah memberikan serangan barusan? Rasa-rasanya itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan raja-raja jahat asing. Mungkinkah sosok bayangan hitam tadi adalah dewa jahat? Jika memang iya, maka Soyen harus membuat rencana yang lebih matang untuk bisa melawan dewa jahat tersebut. Jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan kemudian sampai ke tahap yang paling buruk, mungkin Soyen akan menggunakan kubus iblis di dalam tubuhnya. Meskipun tidak mampu mengalahkan dewa jahat, tapi setidaknya mampu menyelamatkan banyak orang dari kesulitan ini dan juga segera kabur meninggalkan tempat ini. 10 menit kemudian, Soyen dan juga Sun Er telah melihat sebuah cahaya di depan sana yang merupakan ujung dari lorong hitam ini. Keduanya pun langsung keluar dari dalam lorong hitam dan kini telah tiba di depan sebuah istana yang sangat megah. Istana itu sendiri memiliki lapisan penghalang yang benar-benar tebal. Soyen merasakan tekanan yang luar biasa di dalam lubuk hatinya, dan bahkan kekuatan ini membuat inti Do yang berada di dalam tubuh dari Soyen tampaknya sedikit bergetar. Pandangan mata dari Sun Er kemudian melihat istana yang luar biasa besarnya di hadapannya, dan kemudian secara spontan membuat Sun Er mengatakan, apakah ini yang dinamakan sebagai istana Wufu? Benar-benar spektakuler dan juga mengejutkan. Sebenarnya, istana Wufu sendiri ini berdiri di sebuah dimensi lain yang berada di langit. Meskipun ruangannya merupakan ruang langit, tapi itu juga merupakan tanah yang sangat luas. Dan tanah ini telah mengambang dengan begitu mempesona. Di atas tanah tersebut juga banyak tulang belulang berserakan dan juga retakan yang tidak terhitung jumlahnya. Soyen dan juga Sun Er telah menduga bahwa di masa lalu pertempuran yang hebat memang telah terjadi di dalam tempat ini. Soyen hanya bisa mengerutkan keningnya. Dengan raut wajah yang terlihat sangat serius, dia mengatakan, tingkat pertempuran macam apa yang telah terjadi di dalam tempat ini sehingga membuat banyak kehancuran seperti itu. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan detik berikutnya, Soyen pun kembali mengatakan, Sun Er, apakah kau tahu siapa istri dari senior Zhou Yuan yang berada di dalam istana Wufu ini? Untuk bisa membuatnya mengamuk pada ras jahat asing, pasti istrinya merupakan orang yang sangat langka dan juga tidak tertandingi. Ketika Soyen mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja prasasti kehidupan di dalam tubuhnya bergetar dengan cara yang cukup aneh, seolah-olah tertarik dengan sesuatu yang berada di dalam sana. Sementara Sun Er sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menimpali perkataan dari Soyen. Aku sendiri juga tidak tahu. Sepertinya tidak ada catatan apapun tentang istri dari senior Zhou Yuan. Dan aku telah memeriksa beberapa buku catatan kuno secara diam-diam, tapi masih tidak menemukan hal seperti ini. Bahkan aku telah menemukan adanya bekas sobekan pada buku-buku kuno tersebut. Seolah-olah hal ini memang telah sengaja dihapus.
Selanjutnya, Soyen kembali mengatakan, istana ini benar-benar sangat luas. Bagaimana caranya kita bisa menemukan aula utama? Dan kurasa orang-orang sebelumnya juga telah menuju bagian terdalam dari tempat ini. Atau mungkin mereka telah menyebar untuk memburu harta karun yang berada di dalamnya. Alasan kenapa Soyen bisa mengatakan hal seperti ini karena dia telah menggunakan kekuatan jiwanya dan mencoba memeriksa bagian dalam dari istana Wufu tersebut. Namun Soyen tidak menemukan apapun, seolah-olah kekuatan jiwanya tidak berguna di dalam tempat ini. Sun Er pun kemudian mengatakan, kakak Soyen, coba sekali lagi gunakan kekuatan dari kertas emas. Mendengarkan ucapan dari Sun Er, Soyen pun sekali lagi melambaikan tangannya dan kali ini kertas emas langsung muncul. Hal itu memancarkan sebuah cahaya kemasan yang luar biasa dan kemudian membentuk sebuah lubang berwarna emas di hadapan Soyen dan juga Sun Er. Sepertinya lubang ini memang mengarah pada bagian terdalam dari istana Wufu. Soyen memandangi Sun Er dan kemudian dia berkata, Sun Er, mari kita pergi. Sun Er pun hanya bisa mengangguk dan kemudian mereka berdua tanpa buang waktu lagi langsung masuk ke dalam lingkaran emas tersebut dan menghilang dalam seketika. Tidak lama kemudian Soyen bersama dengan Sun Er telah sampai di bagian terdalam yang merupakan ruang khusus dari istana Wufu ini. Kemudian Soyen bersama dengan Sun Er telah mampu menyaksikan bahwa di depan sana ada sosok transparan ilusi berdiri dengan bangga seolah menunggu sesuatu. Pada akhirnya sosok transparan ini segera menoleh pada Sun Er dan juga Soyen. Sambil tersenyum dia mengatakan, apakah pada akhirnya ada orang dari istana 1000 besar yang datang ke tempat ini? Meskipun tubuh ini tampak transparan karena sebenarnya itu hanyalah tubuh energi yang tersisa, tapi ketika orang tersebut berbicara, energi langit dan bumi menjadi bergejolak di seluruh istana Wufu. Bahkan kekuatan-kekuatan jahat yang berada di dalam istana langsung hancur menjadi ketiadaan. Soyen ketika menyaksikan pada sosok transparan, dia pun cukup terkejut dan kemudian secara spontan mengatakan, sebenarnya Anda merupakan pemilik dari istana Wufu, Raja Iblis Zhou Yuan. Raja Iblis Zhou Yuan melihat pada Soyen dan kemudian dia segera berkata, aku tidak peduli siapa kau dan aku juga tidak peduli dari mana asalmu, tapi sepertinya kau datang tempat ini atas suruhan dari orang-orang yang berada di istana 1000 besar. Selama ini aku telah banyak melakukan hal-hal yang luar biasa untuk istana 1000 besar, tapi sangat menyedihkan diriku harus berakhir seperti ini. Anak muda, aku memiliki satu keinginan terakhir di dalam hidupku. Jika kalian berdua mampu mengalahkanku, maka seluruh hal baik yang berada di dalam tempat ini akan aku berikan pada kalian berdua. Tapi jika kalian berdua kalah, maka semua orang yang datang ke tempat ini tidak akan bisa terlepas dari nasib yang buruk. Mendengarkan kata-kata dari Raja Iblis Zhou Yuan ini membuat raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat serius, karena dia tahu sepertinya Raja Iblis Zhou Yuan memiliki sedikit perselisihan dengan istana 1000 besar. Hal itu membuat Soyen berkata di dalam hatinya, sepertinya perjalanan ke dalam istana Wufu ini memiliki banyak misteri. Hanya saja aku tidak tahu keluhan macam apa yang dimiliki Raja Iblis Zhou Yuan dengan orang-orang dari istana 1000 besar. Raja Iblis Zhou Yuan menarik nafas dalam-dalam dan detik berikutnya dia melambaikan tangannya. Sebuah suara dengungan yang keras bergema di dalam tempat ini. Sinar energi merah tiba-tiba saja mengalir dan kemudian membuat seluruh ruangan ini berubah menjadi istana yang berwarna merah. Di belakang dari Raja Iblis Zhou Yuan kali ini juga ada kristal berwarna merah yang cukup besar, dan di dalamnya terdapat seorang wanita yang sedang tertidur. Pemandangan seperti ini membuat Soyen bersama dengan Sun Er terlihat nampak terkejut, dan tiba-tiba saja pupil mata dari Soyen menyusut. Lalu dia secara spontan mengatakan, itu sebenarnya adalah Luluan, master formasi pertempuran dengan kekuatan jahat di dalam tubuhnya
yang selama ini telah dicari oleh orang-orang yang berasal dari Istana Seribu Besar. Sun Er yang masih belum paham tentang hal ini melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata, "Kakak Soyen, apakah kau mengenal orang itu?" Soyen pun kemudian menimpali, "Karena diriku telah diangkat menjadi salah seorang Raja Iblis, aku mendapatkan beberapa informasi penting dari dalam Istana Seribu Besar ini. Dikatakan bahwa ada seorang wanita aneh bernama Luluan di dalam dunia Seribu Besar ini. Meskipun dia adalah seorang wanita, namun hanya dalam kurun waktu 1000 tahun telah bisa mencapai kekuatan puncak dari dunia Seribu Besar dalam hal kekuatan spiritual dan juga pencapaiannya dari seorang master formasi pertempuran. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Luluan ini telah muncul di dalam dunia manusia dan kemudian berkat master formasi pertempuran, dia mampu menciptakan 440.000 segel inti. Jika aku tidak salah tebak, formasi pembunuh iblis merupakan ciptaannya, dan pada saat itu formasi ini telah banyak melenyapkan dan juga melukai orang-orang yang berada di dalam dunia manusia, sehingga Luluan menjadi buronan dari dunia manusia dan orang yang berada di pusat dunia manusia, tepatnya di dalam Istana Seribu Besar, telah menyuruh banyak orang untuk memburu Luluan. Keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini. Ternyata dia berada di dalam tempat ini. Pandangan mata dari Soyen dan juga Sun Er saling melihat satu sama lain, dan detik berikutnya mereka berdua segera mengatakan, "Mungkinkah itu sebenarnya adalah Raja Iblis Soyuan?" Kemudian berkata pada keduanya, "Apa yang kau katakan memang benar. Wanita yang berada di dalam kristal berwarna merah itu adalah Luluan, dan dia merupakan istriku. Dia masih hidup dan belum mati, hanya saja tersegel di dalam kristal merah." Mendengarkan kata-kata seperti ini hanya membuat Soyen bersama dengan Sun Er menelan ludahnya sendiri. Jelas sangat sulit bagi keduanya untuk mempercayai pemandangan yang dilihat sekarang. Soyen bersama dengan Sun Er bertanya-tanya di dalam benak masing-masing, sebenarnya apa yang telah terjadi antara Luluan, Raja Iblis Soyuan, dan juga orang-orang yang berasal dari Istana Seribu Besar. Melihat pada raut wajah Soyen bersama dengan Sun Er yang tampak memiliki banyak pertanyaan dan juga kebingungan, membuat Raja Iblis Soyuan kemudian segera memberikan penjelasan. "Saat itu, ketika aku pergi jauh ke wilayah hantu misterius, yang aku lakukan adalah untuk menyelamatkan dirinya. Namun, untuk mengumpulkan benda misterius yang bernama prasasti kehidupan, Luluan telah pergi jauh sendirian ke dunia luar. Hingga pada akhirnya aku menyusul dirinya dan kemudian aku membunuh banyak orang dari klan hantu misterius. Namun saat itu aku dan juga Luluan telah mengalami kelelahan yang luar biasa. Pada akhirnya kita berdua diselamatkan oleh salah satu Raja Iblis yang berasal dari Istana Seribu Besar. Hal itu membuatku bersama dengan Luluan bergabung dengan Istana Seribu Besar karena kebaikan dari Raja Iblis ini. Kemudian ketika perang antara langit dan bumi dimulai untuk membalas budi atas kebaikan Istana Seribu Besar, aku telah menemani banyak orang yang sangat kuat dari dalam Istana Seribu Besar itu untuk bertarung habis-habisan di dalam medan pertempuran. Tapi aku mengabaikan bahwa sebenarnya di dalam tubuh dari Luluan telah ditanamkan sebuah segel jahat oleh orang-orang dari ras jahat asing tersebut. Ketika aku menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat. Luluan yang dikendalikan oleh segel jahat di dalam tubuhnya telah menggunakan kekuatan master formasi pertempuran untuk melenyapkan banyak ahli dari dalam dunia manusia. Demi menebus kesalahannya, aku pun berjanji kepada tetua agung yang bernama Tian Qian dari Istana Seribu Besar untuk membunuh 3 ras jahat asing peringkat merah. Dan sebagai gantinya, jangan ada satupun orang dari Istana Seribu Besar yang menyentuh tubuh Luluan di dalam tempat ini. Tapi tampaknya sekarang Istana Seribu Besar telah melanggar janjinya. Mereka mengirimkan banyak orang untuk membawa tubuh dari Luluan ini. Mendengar penjelasan dari Raja Soyuan membuat Soyen gelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Senior, tampaknya Anda telah salah paham. Tetua Tian Qian dari Istana Seribu Besar telah meninggal dalam jangka waktu yang cukup lama." Raja Iblis Soyuan terlihat cukup terkejut dan secara spontan dia berkata, "Apa? Tetua Tian Qian
sudah tewas. Tubuh ilusinya sedikit bergetar untuk saat ini, seolah-olah tidak mempercayai berita itu. Bagaimanapun juga, Tetua Tian Qian merupakan orang yang sangat kuat. Bagaimana bisa dia mati? Sun yang sejak tadi diam saja, kemudian memberanikan diri untuk langsung mengatakan, "Senior, generasi yang lebih muda ini tahu bahwa informasi yang kita dapatkan di dalam Istana Seribu Besar tidaklah lengkap. Tapi setelah Perang Dunia Pertama, Istana Seribu Besar dan juga banyak pasukan utama, mereka telah memimpin untuk maju ke medan perang dan kemudian telah kehilangan banyak Raja Iblis dan juga para tetua yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka benar-benar melakukan segalanya untuk melindungi dunia seribu besar ini. Informasi yang kau dapatkan sebelumnya mungkin memang tidak lengkap, dan itu membuat dirimu menjadi salah paham." Alasan kenapa Sunar mengatakan hal seperti ini, karena dia memiliki jaringan mata-mata yang luar biasa, yaitu Hun Tianhao. Pandangan mata dari Zhou Yuan melihat ke arah Sun dan kemudian dia sedikit tersenyum sambil mengatakan, "Gadis kecil, ternyata dirimu benar-benar mendapatkan warisan dari 9 dewa api yang mendalam. Tuan Jiu Xuan Huo adalah salah satu kekuatan puncak di dalam dunia seribu besar kita, dan dia memiliki beberapa koneksi dengan klan Phoenix. Baiklah jika begitu, karena ini merupakan sebuah kesalahpahaman, maka seluruh hal baik dan juga keberuntungan di dalam tempat ini akan aku berikan pada kalian berdua." Dengan kekuatan yang luar biasa dari seorang Zhou Yuan, dia mampu mendeteksi kekuatan api suci yang berada di dalam tubuh Zhou Yan dan juga Sun Bagaimanapun juga, api suci tidak salah untuk memilih pemiliknya, dan itu haruslah orang yang baik yang bisa dipilih oleh api suci. Jadi saat ini Zhou Yuan percaya dengan apa yang dikatakan Zhou Yan dan juga Sun itu. Detik berikutnya Zhou Yuan kembali mengatakan, "Menurut ingatanku, di dalam Istana Seribu Besar, Raja Iblis dengan kekuatan terendah seharusnya berada di reinkarnasi ketiga. Tapi kekuatanmu hanya berada di puncak setengah reinkarnasi, dan ini masih terlalu lemah untuk kekuatanku sendiri. Ketika aku masih hidup saat itu akan mencapai reinkarnasi kelima, dan itu bisa dianggap sebagai keberadaan yang setara dengan peringkat menengah dari Raja Iblis. Pernah pada saat itu ada kekuatan raja asing yang benar-benar mengerikan. Pangkatnya adalah Raja Merah, dan dia telah mencoba untuk menghancurkan istana Wufu milikku ini. Tapi aku menahannya dengan seluruh kekuatan yang tersisa, hingga pada akhirnya aku benar-benar terjatuh seperti saat ini. Sekarang, setelah bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, aku khawatir kekuatan dari Raja Merah itu telah mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi." Zhou Yuan mengatakan hal seperti ini pada Zhou Yan dengan ekspresi yang cukup rumit. Zhou Yan pun kemudian mengatakan, "Pada saat Perang Dunia Pertama, kekuatannya telah mencapai peringkat Raja Merah, dan sekarang aku takut dia telah mencapai kekuatan yang sangat menakutkan. Mungkinkah sosok bayangan hitam yang memberikan serangan pada diriku adalah orang ini?" Raja Zhou Yuan kembali berkata, "Anak muda, persiapkan diri kalian, dan sisanya secara alami akan kembali ke tanganmu ketika kau berhasil membangunkan Luluan. Aku sudah tidak memiliki keluhan lagi terhadap hidupku, dan aku tidak memiliki apa-apa untuk diminta. Namun sekarang aku hanya bisa berharap kalian berdua bisa membantu diriku untuk membawa kembali Luluan ke dalam dunia seribu besar dengan selamat. Dan itu sudah dianggap memenuhi seluruh harapan yang aku miliki." Setelah mengatakan hal seperti ini, jejak terakhir dari energi Raja Zhou Yuan disebarkan di dalam tempat ini, secara otomatis membuatnya menghilang dari dunia. Dan jejak energi tersebut langsung membungkus tubuh Zhou Yan bersama dengan Sun untuk dipindahkan ke dalam sebuah dimensi tertentu. Pandangan mata dari Zhou Yan melihat pada dimensi ini yang penuh dengan balok-balok kristal yang cukup cemerlang. Fluktuasi kuno juga menyebar dari dalam balok-balok kristal tersebut. Kelopak mata dari Zhou Yan berkedut, seolah-olah dia akan segera menghadapi musuh yang besar. Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, "Ternyata di tempat ini penuh dengan fluktuasi simbol." Simbol-simbol yang dilihat oleh Zhou Yan sebenarnya telah membentuk sebuah formasi yang cukup misterius. Tubuh dari Sun sedikit gemetar, dan kemudian dia berkata, "Kakak Zhou Yan,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menimpali. Aku juga tidak tahu, tapi untuk berjaga-jaga, aku akan melindungi dirimu menggunakan kekuatan formasi. Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen memancarkan sinar cahaya biru dari dalam tubuhnya, dan kekuatan itu telah menyelimuti tubuh dari Soyen bersama dengan Sun Er. Namun detik berikutnya, prasasti kehidupan yang berada di dalam tubuh Soyen berdengung dengan cara yang tidak jelas. Tiba-tiba hal itu keluar secara tidak terkendali dan langsung terbang untuk menuju kristal merah yang berada di depan sana. Ketika prasasti kehidupan milik Soyen bersentuhan dengan patung kristal merah yang di dalamnya ada luluan, tiba-tiba sebuah kabut meluap dari dalamnya, seolah-olah akan ada sesuatu yang perlahan bangkit dari dalam kristal berwarna merah tersebut. Sebuah paksaan energi yang cukup agung kali ini juga telah memberikan tekanan yang luar biasa pada tubuh Soyen bersama dengan Sun Er. Detik berikutnya, kabut itu pun melesat menuju ke arah Soyen dan juga Sun Er. Hal seperti ini membuat Soyen tiba-tiba saja secara spontan berkata, "Sun Er, minggir!" Dia pun langsung mendorong tubuh dari Sun Er untuk segera menjauh. Dan detik berikutnya, pung! Tubuh dari Soyen langsung diselimuti oleh kabut berwarna merah tersebut. Rasa sakit yang luar biasa dirasakan sampai menembus jiwa dari Soyen. Detak jantungnya kini berdetak dengan hebat. Dan kemudian kabut berwarna merah tersebut telah menyerap kekuatan yang luar biasa di dalam tubuh Soyen, dan itu dikirimkan pada kristal merah yang telah menyegel seorang luluan. Soyen merasa pikirannya saat ini kosong, seolah-olah seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhnya telah dicabut dengan paksa. Dan kali ini Soyen dengan cukup berat untuk membuka matanya, dia hanya bisa menyaksikan Sun Er berteriak penuh dengan kekhawatiran dan raut wajahnya juga nampak pucat. Namun detik berikutnya kesadaran dari Soyen mulai kabur dan dia benar-benar menghilang. Tubuhnya kali ini telah diseret oleh kabut berwarna merah untuk mendekat pada kristal merah tempat luluan berada. Di saat yang bersamaan, api abadi di dalam tubuh Soyen kini telah aktif secara otomatis dan kemudian melindungi jejak energi terakhir di dalam tubuh Soyen ini. Tubuh dari Soyen kemudian dibawa masuk ke dalam kristal berwarna merah. Menyaksikan hal seperti itu membuat Sun Er kemudian berteriak, "Kakak Soyen!" Tapi Sun Er tidak mampu melakukan apapun. Tubuh Soyen menghilang dalam seketika. Dan Sun Er merasa bahwa ini adalah ujian untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berharga di dalam tempat ini. Soyen kali ini telah berada di dalam dimensi dari kristal merah. Dia tertidur untuk sejenak. Sebelum pada akhirnya tubuh dari Soyen mulai pulih, dia dengan susah payah membuka matanya dan mencoba melihat pada tempat sekeliling yang membuat Soyen segera mengatakan, "Sebenarnya aku ada di mana?" Raut wajah Soyen berubah dalam sekejap ketika dia menyaksikan pemandangan yang berada di dalam tempat ini. Dan sekarang dia tidak lagi berada di dalam istana Wufu, tapi di sebuah kegelapan yang sangat luas. Satu-satunya hal menarik yang berada di dalam tempat ini adalah sebuah simbol berwarna hitam yang melayang di langit depan sana. Soyen merasa tidak asing dengan simbol hitam tersebut karena sebenarnya itu merupakan simbol dari prasasti kehidupan. Soyen pun kemudian bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah simbol hitam ini merupakan simbol prasasti kehidupan yang dikejar oleh luluan dan mencoba untuk mendapatkannya saat itu. Sampai-sampai senior Soyuan harus bertarung dengan ras jahat asing yang tidak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba saja simbol hitam langsung memancarkan sebuah kekuatan gelap, dan itu adalah cairan berwarna hitam. Menyaksikan hal seperti ini membuat Soyen hanya bisa mengatakan secara spontan, kekuatan jahat kenapa bisa muncul dari dalam simbol prasasti kehidupan. Tidak butuh waktu yang lama, cairan hitam ini telah langsung berubah menjadi pedang hitam raksasa. Fluktuasi energi yang terpancar di dalamnya membuat Soyen merasakan sebuah tekanan yang sangat berat. Dan detik berikutnya, pedang hitam raksasa itu pun langsung meluncur menuju ke arah Soyen dengan kecepatan tinggi. Bahkan Soyen tidak mampu menemukan jejak dari pergerakan pedang hitam besar itu. Hanya saja insting dari Soyen cukup kuat dan tiba-tiba dia langsung berteriak, "Kekuatan api suci!" 5 simbol api suci kini telah muncul dan kemudian akan menahan serangan dari pedang hitam raksasa tersebut. Menyaksikan kemunculan dari 5 simbol api suci ini membuat pedang hitam raksasa tiba-tiba berhenti dalam seketika.
Dan Soyen kemudian melambaikan tangannya sambil berkata, "Hapus kejahatan yang berada di dalam tempat ini." Simbol api suci tanpa ragu lagi langsung memancarkan kekuatan api yang luar biasa dan kemudian menabrak pedang hitam itu lalu memurnikannya menjadi sebuah ketiadaan. Simbol hitam yang berada di depan sana yang merupakan simbol prasasti kehidupan kini telah mulai bergejolak dan juga bersenandung dengan cara yang tidak jelas. Energi-energi hitam kental telah mengamuk keluar dari dalamnya dan itu langsung membentuk badai hitam yang sangat mengerikan. Seolah-olah badai hitam tersebut akan meruntuhkan seluruh dunia di mana tempat Soyen sekarang berada. Namun Soyen tidak takut sama sekali. Dia langsung berkata, "Kekuatan mantra api, aktifkan. Bantu diriku menghapus kejahatan." Tidak butuh waktu yang lama, mantra api yang berada di dalam tubuh Soyen pun aktif. Kekuatan api suci segera dituangkan ke dalamnya. Dan kemudian, kekuatan-kekuatan api ini mulai menyelimuti tubuh dari Soyen. Dia pun satu langkah demi satu langkah berjalan untuk mendekati simbol hitam prasasti kehidupan. Soyen cukup yakin apabila dirinya ingin keluar dari dalam tempat ini, maka harus menghilangkan kejahatan yang berada di dalam simbol prasasti kehidupan. Detik berikutnya Soyen mengangkat telapak tangannya dan kemudian dia pun berteriak, "Di bawah restu dari 5 simbol api suci, hilangkan seluruh kejahatan di dalam tempat ini. Dulu aku merupakan orang yang lemah, sangat kecil, sehingga aku tidak mampu memegang sebutir pasir dengan erat. Tapi sekarang aku Soyen telah berubah. Dunia akan gemetar di bawah telapak tanganku." Tidak peduli semacam apa kekuatan energi iblis terpancar dari dalam simbol prasasti kehidupan, Soyen tidak mundur sama sekali. Dan bahkan dia terus maju untuk saat ini. Energi kuno dari api suci benar-benar terus dipancarkan dan itu memurnikan seluruh energi iblis di dalam kekosongan ini. Soyen pun kemudian berteriak, "Lepaskan kekuatan jahat dari simbol prasasti kehidupan." Tanpa ragu lagi, kekuatan api suci telah dituangkan pada simbol prasasti kehidupan yang berada di hadapan dari Soyen. Dan kemudian, boom! Kejahatan-kejahatan yang berada di dalamnya telah dimurnikan sepenuhnya. Di saat yang bersamaan, kristal berwarna merah yang telah mengurung tubuh dari Luluan ini langsung hancur lebur menjadi berantakan. Tubuh dari Luluan sekarang juga memuntahkan cairan berwarna hitam. Sementara Soyen yang berada di dalam dimensi lain, tubuhnya ditarik kembali dan muncul di dalam dimensi yang sekarang yang merupakan istana berwarna merah. Sun-er buru-buru berlari ke arah Soyen dan kemudian dia berkata, "Kakak Soyen, apakah kau tidak apa-apa?" Soyen pun hanya menimpali, "Tenanglah, aku baik-baik saja. Seharusnya diriku tadi telah masuk ke dalam dimensi dari simbol prasasti kehidupan. Tapi saat ini, seluruh masalah yang berada di dalam tempat itu sudah aku lenyapkan." Luluan mulai membuka matanya dan kemudian simbol berwarna merah saat ini telah muncul di hadapan dari wanita cantik itu. Karena itu sebenarnya merupakan simbol prasasti kehidupan yang kekuatan jahat di dalamnya telah dihilangkan sepenuhnya oleh Soyen. Pandangan mata dari Luluan, istri tercinta dari Soyuan, melihat pada Soyen sambil berkata, "Apakah kau yang telah menyelamatkan diriku?" Soyen pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya pandangan mata dari Luluan ini melihat pada istana kristal berwarna merah yang cukup megah ini. Rasa keakraban dan juga kehilangan kini telah muncul di dalam pandangan matanya. Detik berikutnya, Soyen pun mengatakan kepada Luluan ini, "Senior, perkenalkan, aku adalah junior Soyen dari Istana Seribu Besar. Dan aku berada di dalam tempat ini untuk memenuhi keinginan terakhir dari senior Soyuan." Di sisi lain, pandangan mata dari Sun-er menatap Luluan dengan penuh rasa ingin tahu. Fluktuasi Doqi yang berada di dalam tubuhnya hanya berpangkat Dosian yang cukup lemah. Tapi simbol merah yang berada di hadapan dari Luluan tersebut sepertinya mengandung kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh seorang Sun-er. Dan kekuatan semacam ini cukup mirip dengan beberapa kekuatan yang berada di dalam tubuh dari Soyen. Ketika Luluan mendengarkan nama dari Soyuan,
matanya sedikit berbinar dan kemudian dia mengatakan, "So Yuan, kali ini air mata tanpa sadar telah menetes di pipi dari seorang luluan ini selama tertidur. Di dalam kristal merah ingatannya juga telah tersegel untuk bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, dan kali ini berbagai ingatan itu telah kembali ke dalam pikiran dari seorang luluan. Dia pun kemudian membayangkan tentang masa lalunya. Perkenalkan, aku adalah So Yuan dan aku akan menjadi salah satu yang terkuat di dalam dunia ini di masa depan nanti. Aku akan melindungi dirimu. Luluan, maaf, sepertinya aku harus mengingkari kata-kataku. Formasi kristal roh suci dapat memperlambat korupsi jahat yang berada di dalam tubuhmu. Hanya dengan cara ini, kau bisa bertahan hidup. Tubuh bela diri, keluarlah!" Sosok dari So Yuan pada saat itu bertarung dengan gagah untuk melawan dua raja tingkat merah. Pertempuran saat itu benar-benar kacau. Seluruh istana Wufu telah dihancurkan berkeping-keping oleh raja tingkat merah tersebut. Namun pada akhirnya So Yuan mampu melenyapkan raja tingkat merah itu dan dia juga benar-benar hancur. Sementara tubuh dari luluan sendiri langsung tersegel ke dalam sebuah formasi khusus yang membentuk kristal berwarna merah, sehingga ras jahat asing juga tidak mampu melakukan apapun pada tubuh luluan yang telah tersegel di dalamnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sekarang luluan telah berhasil keluar dari dalam segelnya. Mungkinkah dia akan memberikan sesuatu terhadap So Yan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.